Tuhan, pada hari ini kami ingin memulai KBM kami. Tuhan, berkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga Bu Yuni yang memberikan pengetahuan kepada kami. Tuhan, semoga apa yang diberikan bisa kami mengerti dan kami pahami dengan baik. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Salia, amin. Salam semuanya, puji Tuhan. Kita sudah sampai di tahun 2021 ini karena pertolongan dan kasih karunia Tuhan kepada kita. Saat ini kita masuk di dalam pelajaran kita di bagian 12, bab 12. Silakan buka bukunya dan perhatikan di situ judul besarnya, Pergilah dan Jadikanlah. Yang pertama kita lihat di situ ada perintah agung Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 dinyatakan di situ, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Pada saat itu Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia meninggalkan pesan terakhir kepada para murid. Dan itu menjadi pesan yang utama kepada murid-murid untuk dilakukan. Dan itu juga yang harus dilakukan oleh orang percaya pada saat ini. Para murid adalah saksi mata kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Oleh sebab itu mereka diperintahkan untuk menyampaikan karya penyelamatan Allah itu kepada semua orang, termasuk kepada kita sekarang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tugas pewartaan ini menjadi misi yang diemban oleh segenap orang percaya hingga masa kini. Pemberitaan kabar baik harus dilandasi rasa damai dan kasih, bukan paksaan, bukan ancaman, bertujuan untuk menceritakan kasih Allah yang diwujudkan melalui pengorbanan Kristus. Pewartaan harus disertai tindakan nyata dan harus memperhatikan konteks masyarakat yang akan menerima pewartaan tersebut. Jadi ada tugas, ada perintah yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus, baik kepada murid yang dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Supaya tugas itu harus kita teruskan terus menerus. Di dalam bagian pertama ini ada pertanyaannya, yaitu apa perintah agung Tuhan Yesus? Bagian kedua, makna perintah agung Yesus. Perintah yang diterima oleh para murid adalah menjadikan semua bangsa muridnya. Pemuridan adalah belajar. Semua orang percaya adalah murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk mengajar. Para rasul bukan hanya mengajar, tetapi mereka juga menuliskan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1, silakan buka Alkitabnya. Sehingga tulisan itu tetap ada hingga saat ini. Dan kita masih dapat mengajar serta mempelajari ajaran Yesus. Begitu juga kita pada saat ini. Ketika kita menerima firman Tuhan ini, kita harus menjadi murid yang mau menjadi orang yang bisa memuridkan orang lain. Kamu sekarang adalah murid dan guru kita yang agung adalah Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kerjakanlah bagianmu. Sebagai murid, lakukan perintah Tuhan Yesus, yaitu mewartakan kabar baik, mulai dari keluarga, teman, lingkungan, dan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus tidak hanya memerintahkan para rasul mengajar orang lain, tetapi juga melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan. Di dalam Matius tadi, pasal 28 ayat 20, melakukan segala sesuatu. Alkitab mencatat bahwa para murid Yesus pada saat itu belajar memahami ajaran Yesus dan melakukan ajaran itu. Nah, pada saat ini juga untuk memberitakan Injil bukan sekedar kepada diri sendiri. Ketika kita mendengar ada tugas, ada
yang harus kita kerjakan. Bagian kita mewartakan kabar baik. Untuk memberitakan Injil, seorang murid harus menyerahkan diri secara utuh kepada Kristus agar dapat melaksanakan tugas berat dengan sukacita. Kenapa tugas berat? Karena harus disertai keberanian. Adakah di antara kita yang sekarang masih belum mengakui, aku adalah murid Tuhan? Masih ada yang belum berani berkata, aku adalah murid Kristus. Masih ada yang malu-malu, takut dihindari oleh teman, takut dihindari oleh masyarakat, karena dia adalah orang Kristen. Butuh keberanian untuk menyatakan diri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab tidak selalu seorang pemberita Injil diterima secara baik dan tidak sedikit ancaman mengintai setiap murid Kristus. Oleh karena itu, percayalah, Tuhan menyertai kita sampai detik ini. Apapun yang terjadi, Tuhan masih menyertai kita. Pertanyaan kedua, siapakah yang bertanggung jawab memberitakan Injil? Bagian ketiga yang harus kita pelajari hari ini, cara-cara memuridkan. Yesus menggunakan metode pemuridan untuk menciptakan generasi penerus yang berkualitas dalam pemahaman iman dan sikap hidupnya. Pemuridan sebagai proses tidak sebatas mengajar atau membimbing, melainkan meliputi pemilihan, persekutuan, pengabdian, pemberian diri, peragaan, pendelegasian, pengawasan, dan multiplikasi. Artinya, Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh kepada kita. Dia memilih 12 orang murid. Setelah itu, dia mengajar. Setelah itu, dia mengutus mereka. Dan begitu juga proses kehidupan kita sampai saat ini. Kamu adalah murid yang belajar, dan kamu belajar kepada guru. Guru sudah belajar sebelumnya, sehingga dia bisa menyampaikan. Dan kamu setelah mendengar ada tugas, yaitu mengajar, memberitakan, mewartakan, dan tugas utama menjadi teladan. Baik di tengah-tengah keluarga, di antara teman, maupun di lingkunganmu saat ini. Apalagi situasi saat ini. Kita lebih banyak waktu di rumah, lebih banyak waktu untuk di lingkungan kita. Jadi gunakan waktu ini sebaik mungkin. Jangan buang-buang waktumu. Pemuridan merupakan proses yang berkesinambungan, tidak berhenti pada diri sendiri. Seorang pemberita Injil haruslah seorang yang melayani dengan tulus, ikhlas, dan dilandasi oleh kasih kepada Kristus. Seorang pemberita Injil itu harus memiliki ketulusan. Jangan karena ada maunya, ya, tetapi dia harus memikirkan apa maunya Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, jadi jangan bilang ketika aku memberitakan Injil terus aku dapat apa dong? Gak ada pikiran begitu. Ya. Yang penting apa yang Tuhan taruh di hatimu, kerjakanlah. Jangan malu dan jangan takut. Tuhan menyertai kita. Saat ini setelah mendengar firman Tuhan ini, jadilah pemberita Injil di keluargamu, sahabatmu, dan lingkunganmu. Pertanyaan ketiga, mengapa Tuhan Yesus memberikan perintah untuk mengabarkan Injil kepada segala bangsa? Pertanyaan keempat, apakah janji Tuhan Yesus kepada orang yang memberitakan Injil? Tuliskan semua soalnya dan jawab di classroom. Saya tunggu sekarang dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk 1 tahun, 1 semester sudah berlalu. Di kelas 9 ini kami sudah mendengarkan firman-Mu dan Tuhan menuntun kami, memberkati kami, memberikan keberanian bagi kami supaya kami bisa menjadi saksi-saksi Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah dan setiap pendengar firman Tuhan ini supaya mereka juga bisa mengambil bagian di dalam mewartakan kabar baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan seluruh aktivitas kami selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam.